Halo para seto, pada masa Perang Dunia Kedua, tepatnya tanggal 14 Agustus 1945, terjadi sebuah peristiwa penting, yaitu Jepang menyerah kepada sekutu. Peristiwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu diawali dengan serangan 2 bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Kehancuran yang disebabkan oleh 2 bom atom tersebut membuat pemerintah Jepang melihat bahwa mereka tidak bisa lagi menghindari kekalahan dari sekutu. Menyerah tanpa syarat sendiri berarti menyerah di mana tidak ada jaminan apapun yang diberikan kepada pihak yang menyerah. Menyerahnya Jepang kepada sekutu pada Agustus 1945 menandai akhir dari Perang Dunia Kedua. Ultimatum bagi Jepang pada 7 Desember 1941, Jepang melakukan serangan terhadap Amerika Serikat dengan mengebom pangkalan laut mereka di Pearl Harbor, Hawaii. Tujuan Jepang menyerang Pearl Harbor sendiri adalah untuk melumpuhkan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Serangan ini mengakibatkan sebanyak 2.403 orang meninggal dan 1.178 orang terluka. Sebagai bentuk respon atas pengeboman Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Peperangan antara Jepang dan Amerika Serikat terus berlanjut sampai akhir masa Perang Dunia Kedua pada 1945. Dalam kurun waktu 4 tahun, Amerika Serikat secara intens telah membakar 67 kota di Jepang. Seiring dengan terdesaknya Jepang dalam Perang Dunia II, sekutu membuat ultimatum yang tertuang dalam Deklarasi Potsdam. Lewat Deklarasi Potsdam, sekutu menyerukan agar Jepang menyerah tanpa syarat. Jepang ternyata tidak menghiraukan Deklarasi Potsdam dan masih menolak untuk menyerah. Alhasil, sekutu memutuskan untuk menyerang Jepang dengan senjata nuklir atau bom atom yang baru saja dikembangkan Amerika Serikat dalam proyek Manhattan. Pada 6 Agustus 1945, bom yang disebut Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima. Sekitar 70.000 hingga 80.000 penduduk Hiroshima tewas dalam peristiwa itu. Setelah Hiroshima pada 9 Agustus 1945, Amerika Serikat kembali mengebom Jepang, tepatnya di kota Nagasaki. Bom kedua yang dijatuhkan di Nagasaki disebut Fat-Man, bom nuklir yang kekuatannya lebih besar dari sebelumnya. Hanya dengan satu bom, seluruh kota Nagasaki dapat dihancurkan. Korban jiwa mencapai 70.000 hingga 120.000 jiwa. Pada saat yang sama, tanggal 9 Agustus 1945, pasukan Uni Soviet menyerang Manchuria, wilayah utara Cina yang diduduki Jepang. Serangan ini menghancurkan pasukan Jepang yang sedang berperang di Cina dan Korea. Kehancuran yang disebabkan oleh bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki serta ancaman dari Uni Soviet membuat Jepang sadar bahwa kekalahan sudah tidak dapat dielakkan. Akhirnya pada 14 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hirohito memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Keesokan harinya, pada 15 Agustus 1945,
Kaisar Hirohito menyampaikan langsung keputusannya menyerahnya Jepang tanpa syarat terhadap sekutu melalui radio nasional. Pasukan Jepang sendiri berusaha menyembunyikan berita ini supaya tidak terdengar oleh para pemuda Indonesia. Akan tetapi, berita tersebut terdengar oleh salah satu tokoh tanah air pada masa itu. Tokoh yang mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu adalah Sultan Syahrir. Begitu Syahrir mendengar berita tersebut, ia segera menindaklanjutinya dengan mengajak para pejuang golongan muda untuk mendesak Soekarno agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sambil menunggu penyerahan kekuasaan di Indonesia kepada sekutu, Jepang diwajibkan menjaga status quo, yang artinya Jepang wajib menjaga Indonesia dari penguasaan Belanda. Bagaimana menurut para seto tentang berita ini? Silahkan adu mulut kalian di kolom komentar.